Ridwan Kamil sampaikan pesan bijak tentang hikmah kematian Eril, putra sulungnya. Gubernur Jawa Barat itu meminta agar masyarakat kini tak khawatir karena dirinya dan keluarga telah rela melepaskan Eril. Bapak dan Ibu sekalian, tak usah khawatir. Kami secara batin sudah sangat mengikhlaskan kepergian Ananda Emeril Khan Mumtaz. Kemudian pria yang akrab disapa Kang Emil itu menyampaikan hikmah kematian anak tercintanya itu. Ia meyakini kepergian anak tercintanya bagian dari ujian yang telah digariskan Sang Maha Kuasa kepadanya dan keluarga. Menurutnya, dirinya tengah berpegangan kepada tali keimanan untuk memahami dan beradaptasi terhadap takdir tersebut. Apa yang mereka alami pada hakikatnya semua orang akan mengalami. Kita akan mengalami berpulangnya orang tua kita, pasangan kita, anak kita, saudara hingga tetangga kita. Hanya kapan, di mana, caranya bagaimana, itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, pada momen kepergian putranya itulah pula jadwal baginya menyaksikan anak tercinta tiada. Kemudian Ridwan Kamil menjelaskan sebelum mengalami tragedi, Eril tengah safar atau dalam perjalanan berniat mencari ilmu. Eril tengah menyelesaikan tugas akhir dan akan melaksanakan wisuda. Kang Emil mengatakan, niat Eril mencari ilmu seperti dirinya di luar negeri, seluas-luasnya. Lanjut Ridwan Kamil menyampaikan pesan bijak hikmah kematian putranya sebagai bagian dari perjalanan. Baginya, memaknai kehidupan sebagai perjalanan, bukan tujuan. Dunia ini hanya sementara, hanya transit. Dunia ini tempat yang kita lalui, di mana tujuan akhirnya adalah akhirat yang kekal, tempat kita hidup selamanya di suatu hari nanti. Demikian, dalam perjalanan tersebut, sebagai manusia, dirinya meminta dua hal. Pertama, yakni meminta petunjuk perjalanan supaya tidak tersesat dengan keimanan. Kemudian kedua, dalam syariat perjalanan hidup, baginya setiap manusia mesti punya bekal berupa amal ibadah. Ridwan Kamil juga menyampaikan pandangannya dalam memaknai umur dengan dua cara. Pertama yaitu dirinya akan menilai umur dari pandangan secara biologis, berhitung menurut tahun. Selain itu yang kedua, memaknai umur baginya juga mengukur seberapa luas kebaikan seseorang di dunia. Seandainya kami bisa bertukar tempat, seandainya, pastilah itu yang setiap orang tua akan lakukan. Kami sekeluarga sudah mengikhlaskan bahwa sesungguhnya ia sudah selesai dengan perjalanannya, paripurna hidupnya dengan segala amalannya. Ia berpulang kepada pemilik sesungguhnya sesuai jadwalnya. Tapi logika manusia tidak akan sampai pada ketetapan takdir. Dan jika terdengar tangisan-tangisan ibunya setiap malam dan raungan tak bersuara ayah, itu semata-mata karena hati kami hancur berkeping-keping. Emil mengaku saat ini sedang beradaptasi dengan ketetapan takdir tersebut. Saat ini kami sedang menggapai tali selamat dan keikhlasan agar bisa memandu kami beradaptasi terhadap takdir ini. Telah berpulang seorang hamba Allah yang dititipkan kepada kami, cucu yang soleh bagi kakek neneknya, kakak yang menyayangi adiknya, teman yang hangat selalu menolong sesamanya. Emeril Khan Mumtaz sudah selesai tugas di dunianya dengan paripurna, tidak kurang, tidak lebih. Ril, Mamah pulang dulu ke Indonesia ya. Mamah titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kamu berada, insya Allah
kamu tidak akan kedinginan, kelaparan, atau kekurangan apapun. Bahkan kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Di sini, di Sungai Are yang luar biasa indah dan cantik ini, Mama lepaskan kamu untuk kita bertemu lagi, cepat atau lambat. Izinkan saya menyampaikan sepenggal rasa cinta. Siapa itu Ariel dan apa hikmah dari kepergian Ariel? 14 hari bisa terasa pendek dalam hidup rutin yang sehari-hari. Tapi 14 hari ini menjadi begitu panjang dalam kehidupan kami. Kami bertanya-tanya, mengapa harus selama ini ya Allah? Mengapa tidak lebih cepat agar semua lekas berlalu? Supaya kami yang hidup tidak terlalu lama mengharu biru. Tapi waktu adalah rahasia Allah yang mustahil bisa kita pecahkan, apalagi menyangkut tentang kelahiran dan kematian. Waktu adalah relatif. Begitulah kata orang-orang yang arif. Dan akhirnya kami menerimanya dengan hati yang lapang. Sebab kami bisa menemukan banyak sekali petunjuk yang terang. Dalam rentang 14 hari yang sejujurnya sangat melelahkan, namun kami pun mendapat banyak pelajaran dan menerima kearifan tentang hidup Ariel yang secara kasat mata rasanya terlalu singkat. Tapi setelah dicermati, ternyata kehidupannya sangat padat, penuh manfaat. 23 tahun mungkin belum cukup untuk menghasilkan karya-karya yang besar. Namun terbukti, ternyata memadai untuk menjadi manusia yang dicintai dengan akbar. Kami belajar tentang hidup yang tidak semata terdiri dari atas selamanya hari, tapi tentang tiap hela nafas yang dipakai berbuat baik walau kecil dalam sehari-hari. Kami mengikhlaskan Ariel pergi karena kami akhirnya menyadari bahwa Allah telah mencukupkan seluruh amal-amalnya untuk menutupi kemungkinan bertambah kehilafannya. Mungkin akan berat, tapi kami sebenarnya sudah menyiapkan hati kalau kami tak akan pernah lagi melihat lagi jasadnya untuk terakhir kali. Bukankah Ariel lahir di New York yang berada jauh di seberang? Mengapa tidak jika ia wafat di Swiss yang jauhnya juga tidak berbilang? Bukankah tiap sejengkal tanah adalah milik Allah yang menentukan segala pergi dan pulang? Luncuran doa yang dipanjatkan dari berbagai penjuru negeri adalah limpahan bertanda yang lebih dari cukup bagi kami untuk yakin barangkali Allah memang yang menghendaki agar kepulangannya disambut baik oleh langit dan bumi. Bagaimana mungkin kami tidak merasa dilimpahi oleh rahmat dan kurnia saat jenazah yang terbaring ini berada di air berhari-hari, masih utuh lagi sempurna. Itulah salah satu keyakinan kami, bukti adanya mukjizat yang akhirnya alhamdulillah kami diberi sempat untuk melihat tanda kekuasaan Allah, Sang Pemberi berkat. Pelajaran bagi kita yang beriman dan yang pandai membaca isyarat. Kematian Ariel merupakan kehilangan yang sangat telak, juga pengalaman yang sungguh dahsyat dalam momentum waktu yang nyaris sejajar. Kami merasakan kehilangan yang paling besar, tapi seketika itu juga kami merasa dilimpahi kasih yang akbar. Terakhir kami sangat bersyukur dianugerahi seorang putra yang dalam hidupnya, bahkan dalam pulangnya, masih mendatangkan cinta kepada kami, sang orang tua. Terima kasih, hatur nuhun, jazakallah khairan kasiran, atas segala cinta, doa yang dipanjatkan untuk Ananda Ariel almarhum.
Semoga Allah membalas berlipat-lipat kebaikan Anda semuanya.